warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk bermajelis taklim dan dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani yang dulu pernah rutin kajian kita ini setiap bulan. Sekarang gitu, setelah berhenti beberapa lama, kita hidupkan kembali dan langsung melanjutkan dari pembahasan yang dulu. Sekarang sampai ayyubadiru ba'duhum liqada'i dainihi min malihi. Segera membayar hutangnya mayit, dan kalau punya harta dari hartanya mayit itu sendiri. Jadi ketika ada jenazah, sambil memproses jenazah ini untuk dikubur, sambil bersegera pula melunasi hutangnya apabila punya hutang. Berarti ya mengetahui hutangnya dan sesegera mungkin. Kalau seandainya belum disolati, belum dikubur, terus segera dibayar jenazah, segera dibayar hutang jenazah, maka itu lebih bagus. Itu lebih dibayar dulu sebelum disolati. Dan kalau itu tidak mungkin, ya paling tidak sesegera mungkin. Walau ada alaihi kullihi, meskipun hartanya sampai habis digunakan untuk membayar hutang jenazah, maka harus dibayarkan. Waalaikumsalam. Fa illam yakun lahu malun ala fa'alat tawlati an tu'adda anhu. Kalau jenazah itu tidak punya harta, maka negara boleh, gitu, pakai uang negara boleh membayar hutang jenazah. Ingkana syahida fi qada'ihi fa illam taf'al, apabila negara mau membayar. Jika tidak, wa tatawwa'u bidzalika ba'dhum, masing-masing dari orang yang ada atau yang dekat itu melakukan tato. Tato itu sunnah. Maksudnya apa? Mengumpulkan dana untuk
membayar hutangnya jenazah, nah maka itu boleh. Wa fi dzalika hadis. Dan di dalam masalah ini ada beberapa hadis. Intinya bahwa ketika ada jenazah hendaknya ada di antara orang yang dekat dengan jenazah ini, entah keluarganya, entah temannya, entah apanya gitu. Nah, hendaknya sesegera mungkin untuk membereskan hutangnya barangkali punya hutang. Ya. Jadi kalau punya hutang maka gitu sesegera mungkin. Nah, bagaimana kalau nggak tahu ya harus ditanya gitu. Yang ada kemungkinan ada kaitannya atau ada hubungannya ini punya hutang apa enggak? Datanya ada apa enggak? Nah, kalau ada maka sesegera mungkin untuk dibayar semuanya. Apabila nggak punya uang atau nggak punya harta atau hutangnya itu lebih banyak dari hartanya, maka dengan hartanya digunakan untuk bayar hutangnya sampai habis. Nanti masih kurang baru kalau ada dana pemerintah baitul mal. Kalau tidak ada barangkali diumumkan kepada hadirin yang ada gitu, dia punya hutang segini dan tidak ada lagi yang digunakan untuk bayar. Bagaimana kalau kita patungan untuk membayar hutangnya? Nah, jadi yang itu nggak ada paksaan, tapi usaha sah muslim seperti itu. Nah, an Sa'id bin al-Awd an Sa'id bin al-Atwal radhiyallahu anhu anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Saudaranya meninggal dan meninggalkan harta 300 dirham. 300 dirham itu lumayan banyak karena 200 dirham itu satu nisab. Nah, kalau 300 berarti 1,5. Kalau satu nisab 8 juta, 80 juta, 1,5 kurang lebih sekarang 120 juta. Watarokang iyalan dan meninggalkan istri dan anak-anak. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Qala fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Kata perawi, dah, muncul dalam keinginanku hartanya ini adalah untuk kerabatnya, maksudnya untuk keluarganya ini, yaitu untuk istrinya yang menjadi janda dan untuk anaknya yang yatim. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi SAW bersabda kepadaku, "Inna akhaka mahbusun bidainihi." Saudaramu yang meninggal itu terpenjara oleh hutangnya. Fadhab faqdi. Pergilah lunasilah hutangnya. Fadhabtu faqadaitu anhu thumma syi'tu. Akhirnya saya pergi, saya bayarin lalu saya datang. Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini ittaqadhuma imra'atan wa laysat laha bayyinah. Wahai Rasulullah, telah saya bayar semuanya kecuali seorang wanita yang mengaku sebagai piutang, sebagai yang dihutangi, tapi tidak punya bukti, tidak punya bukti sebesar 2 dinar. 2 dinar itu 1/10 wajib zakat. Jadi kalau dinar itu emas 20 dinar itu wajib zakat, itu satu nisab. Kalau 2 dinar berarti 1/10. Kecuali seorang wanita, nah, katanya sebagai hutang 2 dinar, walai setelah bayina tapi tidak punya saksi.
Qala Nabi SAW bersabda, "A'tiha fa innaha muhqah." Berikan kepadanya, sesungguhnya dia itu orang yang dipercaya. Yang diambil pelajaran di sini bahwa orang yang mati punya hutang itu terbelenggu. Tadi saya artikan terpenjara, ya, terbelenggu oleh hutangnya. Rasulullah SAW menyampaikan pada saudaranya, saudaramu itu terbelenggu oleh hutangnya, pergilah bebaskan hutangnya. Akhirnya dibayar semuanya kecuali ada 2 dinar, kecuali wanita yang mengaku bahwa dia punya hak 2 dinar tapi nggak ada saksinya. Ternyata oleh Rasulullah SAW berikan kepadanya, sesungguhnya dia lebih berhak atas apa yang dia itu katakan. Wa fi riwayatin shodiqah, dalam satu riwayat sesungguhnya dia itu shodiqah, wanita yang jujur. Hadis berikutnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi SAW salat jenazah. Wa fi riwayatin salat subah, dalam riwayat lain salat subuh. Falaman sarafa qala, aha huna min ali fulanin ahad, apakah di sini ada keluarga fulan, gitu. Fasa katal kaum, maka kaum itu diam. Wa kana idza tada'ahum bi syai'in sakatu. Faqala dzalika miraran. Salatan la yujibu ahad. Rasulullah SAW apabila memulai sesuatu maka para sahabat itu diam. Maka Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Apakah ada di sini salah seorang dari Bani Fulan? Faqala rajulun huwa dha. Wahai Rasulullah, ini dari Bani Fulan. Qala faqama rajulun yajurru izarahu min muakhkhari an-nasi. Faqala lahu Nabi sallam, ma mana'aka fil marratainil awwaliyaini an takuna ajabtani. Kenapa dalam panggilan yang kedua kalian tidak memberikan jawaban? Ama inni lam unawwihu bismika illa li khair. Adapun saya tidak menyebutmu kecuali dengan baik. Inna fulanan la rajulun minhum maksurun bidainihi. Sesungguhnya seorang fulan maksurun bidainihi, dia tertahan, dari kata sur itu pagar, dia dipagari, ditahan dengan karena hutangnya. Anil jannah, dari surga. Fa in syi'tum faftuhu, kalau kalian mau membebaskan, bebaskan hutangnya. Wa in fa aslamuhu ila adzabillah, maka kamu menyelamatkan dari azab Allah. Falau ra'aita ahlahu wa man yataharrauna amrahu qamu faqadahu anhu. Falau ra'aita ahlahu, seandainya kamu mengetahui keluarganya, wa man yataharrauna amrahu, dan orang yang perhatian terhadap urusannya, qamu faqadahu anhu, lalu mereka membayar hutangnya, hatta ma'ahadun yatlubuhu bisyai'in, sehingga tidak ada lagi atau sampai tidak ada lagi seorang pun yang menuntut sesuatu pun. Yang diambil pelajaran di sini bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat mengatakan, apa ada salah satu dari Bani Fulan? Apa ada salah satu dari Bani Fulan? Para sahabat rasanya tidak ada yang jawab. Setelah itu yang ketiga dan jawab, ini wahai Rasulullah dari Bani Fulan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa Fulan yang telah meninggal dari Bani Fulan ini
terpagari, tertahan gitu, dari surga. Karena itu kalau kalian mau membebaskan hutangnya, bebaskan. Nah, jadi itu kesimpulan dari hadis semuanya, hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahwa kalau ada mayit punya hutang, hendaknya segera dibayar. Siapa yang harus bayar? Siapa aja boleh, tapi yang pertama kali apabila ada, supaya tidak tertunda, sesegera mungkin dibayar dengan hartanya sendiri, harta jenazah sendiri. Oh, dia meninggal, dia punya hutang A, B, C, ada datanya lengkap. Sesegera mungkin dibayar dengan hartanya sendiri. Nah, jadi itu. Oh, tidak ada apapun kecuali rumah. Rumahnya digunakan untuk bayar. Rumah ini harganya berapa? Oh, sekian. Nah, jadi itu. Terus secepat mungkin bagaimana supaya ada uang sebesar itu, terus nanti digunakan untuk bayar hutangnya. Nah, itu. Terus hadis yang kedua, kalau orang itu mati punya hutang, maka dia terbelenggu oleh hutangnya. Terus hadis yang ketiga, itu ditahan dari masuk surga karena punya hutang sampai hutangnya dilunasi. Itu eh, yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian ada catatan. Afad hadzal hadis anna qada'a Abi Qatadah lidaini kana ba'da salat alal mayyit wa hadha mushkil. Faqad sahha an Abi Qatadah nafsahu annahu qadahu qabla salat kama sayati dzikruhu fil masalah. Itu. Jadi eh, hadis Abu Qatadah itu bayarnya dihutang setelah salat, tapi itu muskil. Dikatakan oleh saya ada dalil bahwa Abu Qatadah membayar hutangnya sebelum salat. Nah, itu berkaitan dengan penelitian hadis saja, gitu. Yang kedua, afadat hadhil ahadith annal mayyita yantafi'u biqada'i daini anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa mayit apabila hutangnya dilunasi oleh siapapun, mayit itu dapat manfaat, yaitu terbebas dari hutang. Walau karena min ghairi waladi, meskipun yang membayar bukan anaknya. Wa anal qada'a yarfa'ul adzaba anhu, dan qadha, bayar hutang itu membebaskan jenazah itu dari azab. Fahiyya min jumlati mukhassisati li umumi qawlihi ta'ala wa laysa lil insani illa ma sa'a. Maka hadis-hadis misal dengan ini, yaitu hadis tentang mengqadha, membayar hutangnya mayit, mengqadha membayar hutangnya mayit, menunjukkan bahwa mayit itu mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Itu pengecualian dari ayat Allah wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan kebaikan dari usahanya sendiri, juga mendapatkan kejelekan dari usahanya sendiri. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kejelekan dari amal usahanya sendiri. La yukalliful la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali seukuran dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jiwa itu mendapatkan kebaikan dari amal usahanya sendiri,
dan akan menanggung akibat juga dari perbuatan jeleknya sendiri. Itu ayat umum berlaku untuk semuanya, tapi apabila ada dalil khusus maka yang khusus itu didahulukan. Dan hadis yang khusus itu namanya mengecualikan dari yang umum. Lah apa itu? Salah satunya adalah membayar hutang. Yang hutang A, yang bayar X atau Z, boleh, boleh. Ada hubungan kerabat, meskipun tidak ada hubungan kerabat. Bahwa hutang orang yang ditinggal mati dibayar orang lain itu sah. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan hadis idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu mati, amalannya terputus kecuali jika punya 3 amalan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di sini ada hadis seperti itu. Ingkoto amalu, terputus amalnya, sudah tidak bisa lagi beramal baik maupun jelek, kecuali jika dia punya amal baik. Apa amal baik itu? Gitu. Amal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan tiga-tiga itu aslinya adalah amalannya sendiri. Sedekah jariah amalnya sendiri, pahalanya mengalir. Ilmu yang bermanfaat dari amalannya sendiri. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya dari amalannya sendiri. Nah, di hadis tadi itu kalau sampai ada orang yang setelah mati mendapatkan pahala atau dihapuskan dosa, itu secara umum juga dari amalannya sendiri. Loh, ini kok dari yang lain? Ah, itu pengecualian. Contohnya hutang dibayar oleh orang lain. Yang penting ini bayar hutangnya fulan, maka yang dibayar itu gugur. Al-hadithur rabi, hadis yang keempat. An Jabir aidon anna abahu ustusyhida yaum Uhud. Bapaknya mati syahid waktu perang Uhud. Wa taraka sitta banan. Punya 6 anak perempuan. Wa taraka alaihi dinar. Dan harta yang ditinggalkan hanya 1 dinar. Salafina wasqan 3 wasan. Fashtadtal ghurama'u fi hubukihim. Setelah meninggal, banyak orang yang ngaku sebagai piutang. Falamma hadaruhu haddadun nakhli. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad alimta anna walidi ustushida yawma Uhud wa taraka alaihi tainan katsiran wa inni uhibbu ayyarakal ghurama. Tadi itu eh, para piutang itu nagih hak mereka gitu ya. Kata Jabir kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau tahu bahwa bapak saya meninggal di Uhud, wa taraka alaihi dainan katsirun, dan hutangnya banyak. Wa inni uhibbu ayyarakal ghurama, dan aku mengharapkan agar para piutang itu melihatmu." Qala idhab fabaitar kulla tamrin ala hidah fa'alimtu thumma ta'autu fawada alaina hina asbaha falamma nadharu ilaihi ughru bi tilka sa'ah falamma ra'a ma yasna'una atafa hawla 'azamiha
baidaron salasan wa da'a fi thamariha bil barakah summa jalasa alaihi summa qala ud'u ashabaka fama zala yakilu lahum. Jadi ini ada mukjizat gitu ya. Ada mukjizat tadi, ada sahabat yang membawa satu tempat kurma untuk digunakan untuk membayar, terus eh, didoakan oleh Rasulullah akhirnya berkah. Terus dari tempat itu ditakar terus untuk membayar hutang gitu sampai akhirnya hutangnya tertutup semuanya. Coba saya pinjam yang terjemahan, kita langsung baca terjemahannya aja supaya lebih enak. Ayahku gugur sebagai syahid pada perang Uhud, sementara dia meninggalkan 6 anak perempuan dan punya utang sebesar 30 wasak. Kemudian para pemberi utang pun secara gencar menuntut pembayaran mereka. Tatkala waktu musim panen kurma tiba, aku yakni Jabir mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengatakan, wahai Rasulullah, engkau mengetahui bahwa ayahku mati syahid pada perang Uhud dan meninggalkan banyak hutang. Karena itu aku ingin para pemberi utang itu bertemu denganmu. Beliau berkata, pergi serta kumpulkan kurma sesuai dengan jenisnya. Oh, ini Baidar tadi itu ini. Kumpulkan kurma sesuai dengan jenisnya. Maka aku pun mengerjakan. Kemudian aku mengundang beliau dan beliau mendatangi kami pada keesokan harinya. Pada waktu mereka melihat kurma tersebut, serta-merta mereka terperangah kepadaku. Setelah melihat apa yang mereka lakukan, beliau berkeliling 3 kali di sekitar tumpukan kurma yang paling besar. Lantas beliau mendoakan supaya buah tersebut diberkahi. Kemudian beliau duduk di dekatnya. Selanjutnya beliau berkata, panggillah sahabat-sahabatmu itu, maksudnya piutang, mereka yang menghutangi bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Maka dia terus menakar untuk mereka, maksudnya membayar hutangnya, menakar kurma, gitu ya. Terus untuk mereka yang menghutangi bapaknya dulu, hingga Allah menunaikan amanat ayahku. Demi Allah, aku rela Allah menunaikan amanat ayahku. Sesungguhnya aku tidak akan membawa pulang kurma ini kepada saudara-saudaraku sesudah itu. Aku menyerahkan seluruh tumpukan kurma tadi hingga aku melihat pada tumpukan yang berada di dekat Rasulullah SAW. Seakan-akan tumpukan kurma tadi tidak berkurang sebutir pun. Jadi ditakar terus oleh Rasulullah SAW gitu, untuk orang-orang yang menghutangi, ini bayar hutangmu, ini bayar hutangmu terus. Nah, tapi yang tumpukan yang di sisi Rasulullah yang ditakar dikurangi untuk bayar hutang itu tidak berkurang, tapi orang yang dihutangi itu mendapatkan gitu. Aku tetap bersama Rasulullah SAW sampai waktu maghrib. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau hanya tertawa seraya berucap, datanglah kepada Abu Bakar dan Umar lalu beritahukan hal itu kepada mereka. Maksudnya setelah selesai bayar hutangnya orang-orang, gitu ya, dan eh, tumpukan yang ada pada Rasulullah itu diambilin terus untuk bayar sampai selesai, tapi tidak berkurang. Nah, lalu kok begitu, gitu, kok begitu, gitu. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu, tumpukan itu kok tidak berkurang. Ceritakan kepada Abu Bakar dan Umar, gitu. Beritakan kisah ini kepada keduanya. Sesudah itu keduanya berkata, sesungguhnya kami tahu betul apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan apa yang beliau lakukan itu niscaya benar-benar terjadi. Maksudnya Abu Bakar dan Umar mengetahui kayak gini itu tidak heran gitu, gitu, bahwa itu adalah mukjizat Rasulullah SAW dan itu karunia Allah kepada Jabir. Kenapa? Karena eh, amanah orang tuanya apabila panen jangan dibagikan kepada anak-anaknya karena itu untuk bayar
hutang dibayar, tapi yang bayarkan tadi kan Rasulullah yang nakarkan. Orang sudah kebayar semuanya, tapi tumpukan itu tidak berkurang, nggak dilanjutkan. Tapi mestinya itu adalah tetap dikembalikan ke Jabir untuk dibawa pulang karena dia punya saudara-saudari yang banyak. Yang diambil pelajaran di sini bahwa membayar hutangnya mayit itu harus sesegera mungkin. Yang kedua, meskipun mati syahid, gitu ya, hutang itu tetap menjadi masalah. Karena itu di hadis yang lain itu orang mati syahid itu dapat ampunan semuanya dari dosanya, gitu ya, kecuali hutang tidak bisa terhapus. Punya hutang tetap harus dibayar. Nah itu. Nah, faedah bagi kita gitu, jangan sampai kita hidup ini punya hutang. Apabila punya hutang, jangan sampai gitu sampai mati belum bayar. Apabila sudah ada tanda-tanda gitu meninggal atau dekat dengan masa meninggal masih belum bisa bayar hutang, maka hendaknya ada di antara saudara-saudaranya yang tahu, kerabatnya yang tahu, temannya yang tahu, supaya nanti kalau dia meninggal, entah dari hartanya sendiri atau dari kerabatnya atau dari teman-temannya, itu ada yang bayarkan. Nah, jadi itu. Adapun seandainya ada negara seperti Saudi gitu ya, itu kalau ada yang meninggal punya hutang, lapor ke pemerintah gitu, itu ya mungkin mungkin kalau di zaman sekarang itu ada prosedurnya gitu. Itu pasti akan dibayar. Kalau mereka itu warga Saudi gitu, jadi bahwa bulan ini meninggal terus tidak ada harta yang mereka yang dimiliki, terus gitu, bagaimana supaya hutang itu terbayar gitu. Nah, tapi kalau negaranya tidak membayar, maka mau nggak mau bagaimana supaya hutang itu terbayar. Kenapa? Karena sampai di hari kiamat itu akan menjadi masalah bagi orang yang punya hutang. Nah, ini. Adapun apabila negara itu punya harta yang digunakan untuk membayar hutangnya orang yang meninggal, misalnya terus tidak dibayarkan, itu pemegang negara atau orang yang menjabat negara itu juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena gampangannya rakyat itu apabila miskin ditanggung oleh negara. Apabila negara itu punya. Kalau negara itu tidak punya, negara ikut. Maksudnya negara itu adalah mereka yang memegang pemerintahan. Itu gitu. Berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang kaya supaya mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar orang Islam yang punya hutang. Jadi orang Islam itu wajib membayar zakat, yang kaya itu, dan di antara yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang punya hutang. Nah, dan negara juga punya kekuatan untuk menegaskan bahwa kalau ada orang yang meninggal punya hutang, sebelum diwaris, negara punya kemampuan itu gitu. Bapakmu punya hutang, ibumu punya hutang, dilunasi dulu kan hartanya sebelum diwaris. Nah, karena itu di sini eh, setelah Rasulullah SAW menjelaskan di dalam khutbahnya itu beberapa masalah, lalu berkaitan dengan hutang, siapa di antara umat Islam yang mati punya hutang, mati punya harta kekayaan, maka itu untuk ahli warisnya. Tapi kalau mati punya hutang, tidak ada yang digunakan untuk membayar, maka Rasulullah yang akan nanggung. Rasulullah yang akan nanggung dibayar oleh
uang pribadinya Rasulullah kalau ada, kalau nggak ada dibayar dengan Baitul Mal. Karena Rasul adalah pemimpin. Nah, tapi karena kebaikan Rasulullah, kalau lagi ada maka uang pribadinya yang digunakan untuk menanggung, dan itu adalah amal yang sangat besar. Nah, itu kita baca hadisnya. Karena Rasulullah SAW yaqumu adalah Rasulullah berdiri, fayaktubu berkhutbah, fayahmadullah memuji Allah, wa yuthni alaihi menyanjung Allah, bima huwa ahlun lahu, seperti apa yang layak untuk Allah SWT. Wa yaqulu, lalu dalam khutbahnya berkata, man yahdihillahu fala mudhillalah, yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, yang dicap oleh Allah tersesat, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik bacaan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Dan semua perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu tersesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di dalam neraka. Wa kana idza dzakara sa'ata ihmarat aynahu, dan Rasulullah kalau khutbah lalu ingat hari kiamat, kedua matanya memerah. Wa ala sautuhu, khutbahnya jadi keras. Washtadda ghadabuhu, dan menjadi seperti marah dengan keras. Ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabahakum wa massakum, seolah-olah mengomando perang, seolah-olah mengandu pasukan perang. Musuh telah nyerang pagi hari, siaga. Musuh telah nyerang sore hari, siaga. Seolah-olah gitu. Berikutnya, man taraka malan fali warasatihi, siapa yang mati meninggalkan harta, harta untuk ahli warisnya. Wa man taraka doyaan aw dainan fa alayya wa ilayya, siapa yang mati meninggalkan anak-anak atau meninggalkan hutang, maka tanggungan saya. Anak-anak berarti anak yatim. Gitu. Atau meninggalkan hutang, maka tanggungan saya dan nuntutnya kepada saya. Wa ana waliyul mu'minin, sayalah walinya orang-orang mukmin yang tidak punya wali. Wa fi riwayatin bi kulli mu'min min nafsihi, dan bahkan saya adalah walinya orang mukmin lebih daripada orang itu kepada dirinya sendiri. Apa kaitannya dengan bab kalau di antara umat Islam itu meninggal punya harta, hartanya untuk ahli waris. Tapi kalau punya hutang, hutangnya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu apabila pemimpinnya kayak Rasul gitu, nah, ditanggung pemimpin, maka bagi yang punya hutang sah. Hutangmu sudah gugur, kenapa? Telah dibayar pemimpin. Nah, jadi itu Rasulullah bayar dari harta siapa? Rasulullah biasa membayar kayak gitu-gitu untuk menyelamatkan orang itu dari hartanya sendiri. Kalau lagi tidak bisa, maka dari Baitul Mal. Dan itu yang diambil pelajaran. Nah, karena itu ketika kita menjumpai ada saudara kita yang meninggal, nah, maka termasuk sunnah kita, temannya, memperhatikan tentang hutang. Apakah saudara kita ini punya hutang? Kalau punya, segera diatur agar dilunasi dari hartanya sendiri. Kalau nggak cukup, nah bagaimana? Bagaimana pengaturannya? Nah, jadi itu. Kalau betul-betul akhirnya tidak punya, maka imam atau Baitul Mal apabila ada.
Nah, hadis yang terakhir ya. Nabi SAW bersabda, "Man hamala min ummati dainan." Siapa dari kalangan umatku yang menanggung hutang, summa jahada fi qadaihi, sungguh-sungguh untuk membayar hutang tetapi belum terbayar, famata mata, walam yakzihi, dan belum membayar hutang tapi orangnya bersungguh-sungguh bayar hutang. Misalnya hutangnya dicicil, oh dia bersungguh-sungguh kurang 10 bulan terus meninggal. Nah, bahkan misalnya tidak nyicil, pokoknya tak bayar semuanya, ternyata wah ini bulan ini tidak bisa, insya Allah bulan depan, dan nyata bahwa usahanya untuk bayar hutang itu kuat. Nah itu. Lalu dia mati dan belum bayar hutangnya, fa'ana waliyuhu, maka sayalah penanggung hutangnya. Rasulullah SAW bersabda begitu. Nah, itu yang kita baca dan eh, karena memang tadi malam itu kurang istirahat ya, rasanya agak berat ngomongnya ini. Nah, kalau dua arah itu mungkin jadi enteng. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Gitu. Jadi pembahasan bab yang lalu bab 3 sudah selesai. Ya, bab 3 sudah selesai. Ya, diakhiri dengan bagian yang keenam, yaitu membayar hutangnya jenazah. Hmm. Kalau posisinya perusahaan, perusahaan kita berakta di situ, nama kita tergantung di akta itu diakui oleh negara sebenarnya. Perusahaan ini dalam menjalankan operasinya itu ada utang piutang pasti. Pada saat semisal ada nama di dalam perusahaan itu dan wafat, dan perusahaan itu masih memiliki tanggungan utang kepada pemasok, jadi hukumnya bagaimana kepada pribadi tersebut? Karena perusahaan itu masih jalan, ada nilai, maka hendaknya segera diurus. Artinya yang meninggal punya saham, gitu ya. Dan perusahaan itu punya hutang. Seandainya perusahaan itu tutup, asetnya digunakan untuk bayar hutang, cukup apa enggak? Misalnya gitu ya. Nah, kalau seandainya cukup, berarti pada dasarnya hutang perusahaan ada jatahnya untuk membayar. Jadi misalnya ini perusahaan nilainya 1 miliar, terus sahamnya rata 10% 10 orang, misalnya gitu ya. Berarti masing-masing punya punya saham 10% senilai 100 juta. Kan 1 miliar, terus sahamnya rata 10% 10 orang, misalnya gitu ya. Terus perusahaan ini apapun usahanya tapi punya hutang. Kenapa? Karena pembelian ini atau apa ini itu belum dibayar oleh perusahaan, tapi perusahaan lah juga punya aset. Nah, gitu ya. Seandainya aset perusahaan itu sebesar hutang, maka sesungguhnya 10 orang itu sama dengan tidak punya tanggungan. Karena apa? Karena haknya berupa saham tadi itu cukup digunakan untuk bayar hutang. Nah, karena itu maka kalau ada yang kayak begini, hendaknya segera diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Gitu. Misalnya begini, eh, apa namanya, kerabatnya datang, kan bapak meninggal terus punya aset saham di perusahaan ini. Nah, itu nanti akan clear. Oh iya, jadi kalau nilai perusahaan sekarang 1 M, 10% itu 100 juta, tapi hutangnya perusahaan juga 1 M. Nah, jadi tinggal perusahaannya dialihkan ke nama lain atau bagaimana? Karena bapaknya meninggal dan buat bapaknya sahamnya yang 10% itu digunakan untuk membayar hutang, maka clear. Gampangnya kan gitu. Nah, tinggal nanti itu dijalankan oleh siapa? Siapapun yang istilahnya itu mendapat peralihan saham tadi itu pada dasarnya juga nol di waktu itu. Gitu.
Nah, jadi saya sebagai penggantinya, bisa gitu ya, anaknya atau apa penggantinya. Maka bapaknya sudah selesai. Kenapa? Hutang perusahaan ditanggung oleh perusahaan, perusahaan ini asetnya sebesar hutangnya. Kalau perusahaannya lebih besar dibandingkan dengan hutangnya, berarti masih saldo, masih bisa dibagikan ke ahli warisnya. Nah, jadi gitu. Nah, zakat perusahaan. Nah, itu ya, zakat perusahaan. Misalnya ini perusahaan, asetnya berapa? 1 M. Ya. Wajib mengeluarkan zakat apa enggak? Nah, kalau kayak gitu ada pelajaran lebih rinci dibandingkan dengan hutang. Kenapa? Karena aset perusahaan itu ada yang kena pajak, ada yang kena zakat, ada yang tidak kena zakat. Nah, aset berupa tanah dan bangunan tidak kena zakat. Aset berupa barang-barang yang tidak dijual belikan itu tidak kena zakat. Meja, misalnya ada mesin itu dijual, oh enggak, itu buat kerja perusahaan, enggak kena zakat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ada lagi yang lain. Hmm. Terkait warisan. Kalau seandainya si mayat ini laki-laki meninggalkan anak sama istri, punya bidang buku atau usaha, itu hasil usaha itu dibagi ke ahli waris atau hanya salah satu yang menjadi? Yang paling bagus apabila orang itu meninggal punya 2 ruko, gitu ya. Setelah tenang, hutang yang meninggal sudah dibayar semuanya, wasiat sudah dilaksanakan semuanya, gitu ya. Maksudnya wasiat yang berkaitan dengan memberikan hartanya sebagian kepada lembaga atau kepada orang, itu wasiat. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti berikutnya adalah hak waris. Katakanlah sudah beres semuanya, yang meninggalkan 2 ruko. Nah, ini ada istri, ini ada anak, laki-laki ada anak-anak perempuan, misalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana ini tinggalan ini? Yang paling bagus 2 ruko itu dibagi. Dibagi, kenapa? Supaya semakin cepat dibagi, semakin tidak gampang timbul fitnah. Boleh aja ditunda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun belum dibagi, boleh aja, tapi ketahuilah semakin tertunda pembagian waris, semakin gampang timbul fitnah. Nah, contoh, akhirnya nggak dibagi. Kan gitu ya? Terus hasilnya bagaimana? Nah, harusnya hasilnya itu jadi harta waris juga. Jadi harta waris juga. Jadi hasil toko, kalau tokonya belum dibagi, maka itu juga jadi harta waris. Nah, tapi kalau dibagi tapi tidak dijual, bisa. Bagaimana? Dibagi sesuai dengan prosentase, terus akhirnya nanti jadi saham kepemilikan bersama. Tapi prosentasenya sudah jelas. Misal, ahli warisnya hanya anak laki-laki 1, anak perempuan 1, sama istri. Misalnya gitu ya. 4, 2 itu 6. Istri 1. Tidak enak cara membaginya. Misalnya diganti, ahli warisnya itu misalnya yang laki-laki, anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Enak ini gampang ya.
Jadi laki-laki meninggal, punya anak laki-laki 2, anak perempuan 3, gitu ya. Dan punya istri. Istri mendapatkan 1/8. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Diambil untuk istri 1/8. Sisanya berapa? 7/8. Ya, 7/8 ini untuk anak karena nggak ada ahli waris lain, langsung untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian, pas 7. Ya, anak laki-laki kan 2, kamu dapat 2, kamu dapat 2, sudah 4 ya. Tinggal 3, anak perempuannya 3, kamu 1, kamu 1, kamu 1. Gitu ya. Kan gampang tuh ya, kalau kayak gini. Nah, meskipun seandainya anak laki-laki 1, anak perempuan 1, istri itu juga gampang di atas kertas, tapi kan kita perlu kertas. Tapi kalau ini kan dengan awang-awang gitu aja kan gampang. Nah, akhirnya rukonya tidak dijual, tapi dibagikan dalam bentuk saham. Ruko ini sekarang jadi barang bersama yang terdiri dari 8 saham. Istrinya yang meninggal, ibunya, anak-anak punya saham 1, anak perempuan masing-masing punya saham 1, anak perempuan, anak laki-laki 2 orang masing-masing punya saham 2, gitu ya. Nah, sekarang rukonya disewakan, Yang ini disewa Indomaret misalnya 10 tahun 800 juta. Ada bangunan disewa sama Indomaret 10 tahun 800 juta. 1 tahun 80 juta. 10 tahun 800 juta. Gitu ya. Nah, 800 juta gampang bagiannya. Ya. 800 juta dibagi 8 masing-masing 100 juta. Istrinya 100 juta, anak perempuan 100, 100, yang laki-laki masing-masing 200. Nah, ini hasil itu toko selama 10 tahun karena disewa 10 tahun. Meskipun tidak 10 juta, kalau 100 juta, meskipun tidak 800 juta, tapi 1 M misalnya, 1 M bisa dibagi di atas kertas. Nanti ada uang rupiahnya berapa, boleh-boleh aja. Nah, intinya gampang. Jadi bukan hanya yang ngelola, yang mengambil hasilnya, tapi bagaimana kalau ruko itu ada isinya dan dijalankan. Yang jalankan itu dapat upah sesuai dengan kesepakatan. Selebihnya ruko sama hasilnya itu adalah harta waris yang cara pembagiannya kayak tadi itu. Nah, jadi gitu. Nah, ada lagi yang lain? Orang lain itu yang meninggal dan dia punya hutang, kita 1 juta gitu. Tapi dia tidak ketahuan, keluarga ini tidak tahu siapa punya ketahuan. Tapi dia sendiri juga banyak menghutangi orang dan juga hutang itu juga belum terbayar kepada dia. Itu apakah dia kira besok ada seperti cerita Rasul bahwa seperti orang yang beribu yang untuk diberikan kepada orang yang dibeli, bisa gitu ya? Iya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi kamu punya tanggungan, tapi kamu juga punya hak yang di orang. Iya, di orang. Iya, jadi insya Allah bisa. Hanya saja yang kayak gitu sendiri itu bukan yang mulus. Yang mulus itu yang tidak punya dosa, yang tidak punya tanggungan. Adapun yang kayak gitu, kamu punya kebaikan sekian, kamu punya kekurangan sekian, itu proses terus. Ya, akan selamat, tetapi proses itu akan panjang. Lu kan innallaha sari'ul hisab. Ya mudah-mudahan dihisab oleh Allah dengan cepat. Tetapi
secara umum yang cepat, yang betul-betul cepat itu yang bersih dari dosa, bersih dari tanggung jawab, gitu. Meskipun kebaikannya itu gampangannya bukan yang paling besar. Nah, lebih baik mana Ustaz? Si orang yang meninggal itu hartanya itu diwariskan atau dihibahkan, itu lebih baik mana Ustaz? Jadi apabila masih hidup, hartanya dihibahkan kepada anak-anak, itu dapat pahala. Tapi kalau sampai mati tidak dibagikan, akhirnya meninggal, diwaris ke anak-anak, tidak ada dalil mewariskan harta itu dapat pahala. Karena itu, orang tua itu apabila sudah tua, gitu, terus hartanya itu, loh nanti kalau bapak mati kan buat kalian. Kalau punya pikiran kayak gitu, segera aja dibagikan. Gitu. Kumpul anak kumpul. Ini hartanya bapak dibagikan kepada kamu, dihibahkan kepada kalian. Gitu. Nggak dihibahkan sekarang, nanti juga bapak bakal mati juga bakal diwaris. Gitu ya. Dibagikan kalian supaya segera manfaat. Membagikan kepada anak itu pahala. Nah, jadi kalau bagus mana, bagus dibagikan sebelum meninggal. Tapi hibah itu apakah sekedar omongan atau harus dibuktikan? Apabila belum diserahkan itu belum sah. Belum sah. Jadi misalnya gini, oh bapak punya ruko 1, 2, 3, 4, 5, ini buat kamu, ini buat kamu, gitu. Dikumpulkan. Kamu laki-laki, perempuan. Bagaimana kalau rukonya bapak 5 itu dibagikan satu-satu kepada kalian? Tidak dibedakan lagi sama perempuan. Yang laki-laki gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu 5 ruko satu-satu, gitu ya. Itu boleh, kenapa? Karena ini bukan waris. Terus yang laki-laki iri itu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, berarti milikmu, tapi diserahkan bapak nanti kalau bapak sudah meninggal, gitu ya. Itu tidak sah sebagai hibah. Kenapa? Karena hibah itu baru sah apabila diserahkan. Gitu ya. Itu kalau apa namanya, bukan ahli waris yang diberi, itu jadinya wasiat. Gitu ya. Misalnya pembantu, besok bapak kalau mati karena kamu ikut saya sekian tahun, besok bapak kalau mati itu buat kamu, yang lain buat anak-anak. Gitu ya. Nah, yang buat pembantu tadi itu wasiat. Apa bedanya dengan untuk anak-anak? Pada dasarnya sama. Itu bukan hibah, itu wasiat. Pemberian kalau diserahkan setelah mati namanya wasiat. Gitu ya. Wasiat kalau untuk ahli waris tidak sah. Wasiat kepada ahli waris, wasiat berupa pemberian harta kepada ahli waris tidak sah. Nah, jadi itu. Dapatnya nanti warisan. Wasiat berupa pemberian harta kepada bukan ahli waris sah paling banyak sepertiga total. Misalnya, oh dia berwasiat banyak, dia wasiat ke masjid, wasiat ke anak yatim, wasiat ke pembantu, dan wasiat ke anak-anak. Yang ke anak-anak tidak sah, yang kepada selain ahli waris di total maksimal
sepertiga itu sah. Masa anak angkat. Apabila anak angkat itu bukan ahli waris, karena kadang-kadang ini anak angkat tapi masih ahli waris. Nah itu nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, terus anaknya saudara diambil dari bayi laki-laki. Akhirnya jadi kayak anaknya, tapi itu anak angkat. Siapa itu? Ponakan. Ponakan itu ahli waris. Ponakan itu ahli waris. Nah, ibu-ibu nggak ada yang tanya? Barangkali lewat WA atau lewat kertas. Ada TV-nya di atas. Hmm, Ada mic di atas. ada mic. Kalau nggak ada ya udah kita akhiri dulu, gitu ya. Ibadah itu kalau diserahkan itu dia tidak harus seperti rumah sakit kita harus dibalik nama dulu. Yang penting diserahkan. Di dalam Islam, diserahkan itu diserahkan berarti penggunaan sama resiko itu sudah pindah. Sudah pindah. Jadi serah terima itu akhirnya penggunaan dan resiko itu pindah. Gitu. Misalnya gini, rumah bapak ini buat kamu, anak pertama dan anak yang lain itu tambah sama itu ya. Terus diserahkan. Nah, ini rumahmu. Nah, bapak kalau kamu izinkan numpang di sini. Jadi numpang akhirnya bapaknya. Jadi dulu itu pernah punya hutang besar, tapi itu nominalnya gitu loh, Ustaz. Nah, yang dihutangi itu sudah tidak ada di situ, entah itu meninggal atau sudah pindah gitu, Ustaz. Nah, itu membahasnya gimana ya, Ustaz? Karena lupa nominal dan ingat persis punya hutang, maka sedekah dan piutangnya nggak ada, entah meninggal, maka sedekahlah sebanyak-banyaknya dan di hadapan Allah SWT itu itu bahwa ya Allah ini kalau memang hutangnya itu sejumlah ini ya itu buat bayar hutangnya yang punya dulu. Nah kalau lebih ya itu sedekah. Jadi gitu. Dan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Oh, bisa jadi hutangnya dulu masih belum cukup, sedekah terus sambil itu Allah Maha Tahu. Nah, ada lagi yang lain? Mungkin kita cukupkan dulu. Ya. Saya juga mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.